Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziko Ringgit Aulia dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan melakukan PH Ekonomi KD 3.2, yaitu menjelaskan 4 indikator dari 8 indikator tentang ketenagakerjaan. Indikator yang pertama, pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang pertama, pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dan yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Selanjutnya, indikator yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja. Jika dilihat dari kemampuan dan kualitas kerja, maka tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3. Pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal, contohnya dokter atau arsitek. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu melalui pelatihan atau pengalaman kerja, contohnya sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil atau pekerja keras. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil bekerja hanya mengandalkan tenaga saja, tanpa keunggulan lain, contohnya kuli. Selanjutnya, indikator yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah sedangkan biaya produksi tinggi. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang relatif masih rendah, sektor tenaga kerja di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Yang keempat, pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja atau pengangguran. Dan indikator yang keempat, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. Yang kedua, memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Yang ketiga, memberikan gaji yang sepadan. Dan yang keempat, mengkombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut akan maksimal.